Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah, anna rajulaini min Baliyin ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada dua orang laki-laki, kata Talha, yang datang dari kampung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an, dan mereka sama-sama masuk Islam, sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Talha, yang satu di antara mereka, yang satunya asyaddu ijtihadan thumma istushhid. Laki-laki yang berdua tadi, yang pertamanya itu sangat gigih, sangat giat beribadah, bahkan tak lama sesudah itu dia ikut peperangan dan dia mati syahid. Ammal akhar, adapun yang kedua, hidup 1 tahun sesudah kawannya tadi mati syahid. Mati syahid yang pertama, yang rajin beribadah itu mati syahid dia. Nah, yang satu lagi hidup dia 1 tahun ke depan, baru meninggal dunia. Ketika yang terakhir ini meninggal, Talha bermimpi dia. Di dalam mimpinya Talha berdiri di depan pintu surga. Tiba-tiba datang dua laki-laki tadi, kata Talha. Datang dua laki-laki tadi. Fa kharaja ilaina kharijun minal jannah. Datanglah penjaga surga keluar. Dibukanya pintu, ada Talha di sana dan dua laki-laki yang sama-sama masuk Islam. Satunya mati syahid, yang satunya hidup 1 tahun ke depan lalu meninggal dunia. Malaikat yang menjaga surga mempersilahkan masuk orang yang meninggal belakangan. Itu yang dimasukkan ke surga terlebih dahulu. Barulah kemudian dimasukkan ke surga orang yang mati syahid. Lalu malaikat tadi berkata kepada Talha, di dalam mimpi Talha ini, apa katanya? Amma anta, engkau belum datang masanya. Terjaga Talha, terbangun dia. Falamma asbaha, ketika subuh pagi hari, Talha bertanya kepada sahabat-sahabat, ada enggak yang mimpi? Ada enggak kita yang mimpi sama? Tak ada. Engkau melihat apa, Talha? Lalu Talha menceritakan mimpinya itu kepada sahabat yang lain. Semuanya merasa aneh. Kenapa orang yang mati syahid belakangan masuk surga, sementara yang hidup 1 tahun ke depan dan dia tidak mati syahid, itu yang didahulukan masuk surga. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita mimpi Talha ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat merasa aneh, semestinya yang masuk surga dahulu itu orang yang mati syahid. Sampai cerita kepada Rasulullah, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
min ayyi dzalika ta'jabun. Kenapa kalian merasa aneh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian merasa aneh? Apa kata Talha? Iya Rasulullah, yang meninggal pertama Rasulullah, dia gigih beribadah, bahkan matinya mati syahid. Tapi kenapa yang mati belakangan yang didahulukan masuk surga? Kenapa bukan yang mati syahid? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dia hidup 1 tahun ke depan? Bala, benar Rasulullah. Bukankah dia mendapatkan bulan suci Ramadan? Bala ya Rasulullah, benar Rasulullah. Bukankah dia sudah berpuasa, sudah sujud begini begitu selama 1 tahun? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antara keduanya itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bulan suci Ramadan ini bulan yang memiliki limpahan rahmat, limpahan karunia, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang meninggal di bulan suci Ramadan, orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, itu lebih dahulu dia masuk surga daripada orang yang mati syahid. Mimpi itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya di dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, al-jum'atu ila al-jum'ati, Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadana, Ramadan ke Ramadan, kafaratun lima bainahuma ma lam tughshal kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa di antara keduanya. Syaratnya satu saja, malam tughsal kabair, selama dosa besar tidak dilakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita orang-orang yang beriman ini sesungguhnya jika tidak melakukan dosa besar, tidak ada kesempatan untuk berdosa. Tidak ada. Tidak ada peluang untuk durhaka kepada Allah selagi dosa besar tidak dilakukan. Kenapa? Karena setiap salat yang kita lakukan, salat 5 waktu yang kita lakukan, salat subuh, sesudah salat fardu subuh berdosa kita, maka salat zuhur menghapusnya. Sesudah salat fardu zuhur melakukan kesalahan kita, asar yang menghapusnya. Dosa sesudah asar, maghrib yang menghapusnya. Dosa sesudah maghrib, isya yang menghapusnya. Dosa sesudah isya, subuh yang menghapusnya. Itu dalam 24 jam. Jumat ke Jumat, Jumat kemarin melakukan kemaksiatan kita, Jumat ini menjadi penghapusnya. Jumat ini sesudah itu melakukan kesalahan kita, Jumat yang akan datang menjadi penghapusnya. Dengan izin Allah, itu perjalanan kita dalam 1 minggu. Sementara perjalanan kita dalam 1 tahun, Ramadan ke Ramadan. Setelah Ramadan tahun lalu, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup oksigennya, melihat mataharinya terbit dan terbenam. Tentu ada kesalahan yang terjadi dari diri kita. Ramadan ini menjadi penghapusnya. Dengan catatan ma'asyiral muslimin, dosa besar tidak dilakukan. Selagi dosa besar tidak dilakukan, maka orang yang meninggal, orang muslim, mukmin yang meninggal dunia pasti masuk surga. Dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan ini semestinya kita lakukan dengan penuh imanan wahtisaban. Jangan ada yang mencuri di dalam puasanya, sebagaimana orang mencuri di dalam salatnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aswa'an nasi sariqatan man yasriqu fi salatihi. Orang yang paling buruk, pencuri yang paling buruk itu orang yang mencuri di dalam salatnya. Kaifa yasriqu rajulun minna fi salatihi ya Rasulullah, wal hadis fi ma'nahu. Bagaimana mungkin ada orang yang mencuri di dalam salatnya wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? La yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Dia tidak sempurnakan rukuknya dan tidak sempurnakan sujudnya. Seperti ada pencuri di dalam salat, maka ada pencuri dalam puasa. Ada pencuri di dalam zakat, ada pencuri di dalam haji, ada pencuri di dalam orang membaca Al-Quran, ada pencuri di dalam bersedekah.
mencuri dalam beribadah itulah yang membuat ibadah kita menjadi rusak. Tak jadi asyamu junnah itu. Semestinya puasa itu menjadi benteng karena dicuri. Apa maksud mencuri dalam puasa? Pandangan mata tak dijaga, kata-kata keluar tak dibatasi, yang masuk ke dalam telinga tak dibatasi, hak orang lain disantap saja, orang lain dianiaya. Itu namanya mencuri di dalam puasa. Itu merusak junnah kita, merusak tameng kita, merusak benteng kita. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selagi kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun untuk kita dan minta ampun untuk saudara-saudara kita. Apa perlunya kita minta ampun untuk kita? Dosa yang kita lakukan. Apa perlunya kita minta ampun untuk saudara-saudara kita? Siapa tahu ada perlakuan yang tidak pada tempatnya kepada saudara kita yang kita belum meminta maaf. Ada kebaikan-kebaikan dari saudara kita kepada kita yang mungkin kita masih kurang dalam berterima kasih. Untuk kekurangan-kekurangan itu, maka istighfarlah. Bukankah malaikat di bulan suci Ramadan ini beristighfar setiap hari bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa? Qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang muhaqqiq mengatakan, kenapa malaikat minta ampun untuk anak cucu Adam kepada Allah Ta'ala? Kenapa malaikat tastaghfiru libni Adam, minta ampun kepada Allah untuk anak cucu Adam? Jawabannya oleh mereka, karena dulu para malaikat menduga hal-hal yang tidak pada tempatnya kepada Nabi Adam. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala akan menciptakan Nabi Adam, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Duhai Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang-orang yang suka berbuat kerusakan? Nabi Adam belum diciptakan, tapi malaikat sudah menyampaikan hal itu. Wa yasfikud dima, dan suka menumpahkan darah. Sementara kami bertasbih mengagungkan engkau. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Karena dugaan itulah malaikat meminta ampun untuk anak cucu Nabi Adam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu, orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, raghima anfur rajul, itu orang-orang yang merugi. Dia masuk ke bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfur rajul, itu orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Itu doa Jibril ketika Nabi Muhammad menaiki mimbarnya. Jibril mendoakan itu. Apa kata Jibril? Qul amin ya Muhammad, aminkan doa tadi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amin, kata Rasulullah. Bayangkanlah, bayangkan yang berdoa Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad. Apakah mungkin akan dihijab doa tersebut? Yang berdoa Jibril yang mengaminkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tercatat senantiasa bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam ibadah kita ataupun dalam ujian dan tantangan serta musibah yang kita hadapi. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.